Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyan mereka. Habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, saya baru saja melihat videonya Muhammad Rizik Syihab yang sangat provokatif sekali, menghasut massa untuk mengeluarkan senjata tajam, ngomong-ngomong PKI, ngomong-ngomong Pak Jokowi mau mengerahkan pasukan berani mati dan lain sebagainya. Oke, sebelum saya lanjutkan komentarnya, saya putarkan dulu nih videonya. Saya mau berpesan, hati-hati. Ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi, saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyan mereka. Habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Lemah dan cari mati. Di sini ada kejadian, nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib. Makanya jangan kaget, kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib. Karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir. Jadi kalau habaib udah disingkirkan, tak besok kiai disingkirkan, saudara. Jadi habaib sama kiai tak boleh diadu domba, tak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir. Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan. Udahlah ya, jelas. Jadi untuk saudara Rizik Syihab, ente provokatifnya orang maret-mareni cara ngomong.
nggak sembuh-sembuh. Selalu provokatif, membuat isu hoak, mengancam, menghasut massa untuk membawa senjata tajam, ngomong-ngomong PKA, PKI. Presiden tidak perlu mengerahkan pasukan berani mati. Kang Rizik Sihab, saya kasih tahu ya, presiden itu panglima tertinggi. Presiden itu panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia dan Polri sekali. Artinya kalau presiden berkehendak untuk meringkus sesuatu, untuk menangkap sesuatu, untuk melakukan sesuatu terkait dengan keamanan negara, cukup instruksi kepada TNI Polri selesai. Jadi buat apa presiden kemudian mengerahkan pasukan berani mati? Nggak ada perlunya. Seluruh TNI Polri ada di bawah instruksi presiden. Kang, paham Kang Rizik Sihab? Sekali lagi presiden itu punya peluit, punya instruksi terhadap TNI dan Polri sekaligus di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan presiden menginstruksikan sikat Petamburan, gulung Petamburan selesai, tidak perlu membentuk pasukan berani mati buat apa? Itu preman yang punya pasukan berani mati kayak gitu-gitu, yang suka keluar-keluar kayak gitu, itu preman kelasnya. Presiden tuh Pak Jokowi masih presiden hari ini. Jadi kalau dia berkehendak, tangkap itu, gulung Petamburan selesai dalam 1 menit, karena beliau punya otoritas. Jadi tidak usahlah menebar provokasi semacam itu. Presiden tidak perlu punya pasukan berani mati. Antum itu nggak pernah selesai menjadi orang yang sangat provokatif. Saya tahu maksudnya Anda kan ingin mengesankan bahwa Jokowi ini bikin huru-hara, ingin bikin kekacauan di negara ini, ingin menjauhkan Pak Jokowi dari Pak Prabowo kan? Anda sedang mencari muka di hadapannya Pak Prabowo. Iya kan? Biar dikatakan sebagai orang yang peduli dengan keamanan Jakarta, peduli dengan keamanan ibu kota. Sedang ngemis-ngemis perhatian Anda kan kepada Pak Prabowo. Nggak akan, Mas. Upaya sampean nggak akan berhasil. Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Dan itu berulang kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Berulang kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Upaya-upaya hari ini dari pihak-pihak musuh politiknya Pak Prabowo, musuh politiknya Pak Jokowi yang kemarin kalah di Pilpres 2024, yang selalu berusaha memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, itu terus bertebar, dari itu tidak dianggap oleh Pak Prabowo, termasuk isu Fufu, Fafa dan lain sebagainya. Nggak ngaruh sama sekali. Kita melangkah ke depan. Peristiwa masa lalu ya masa lalu. Politik, yang namanya politik ketika itu sedang berhadapan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo 2014-2019. Ya iyalah, tidak hanya kubunya Gibran, kubunya Pak Prabowo, serangannya kepada Pak Jokowi yang luar biasa. PKA, PKI, berambu. Tapi apakah itu mau diungkit-ungkit terus? Sekarang sudah bersatu bersama ya. Jadi nggak usah mengambil muka dengan isu provokatif semacam itu, seolah Pak Jokowi pasukannya ingin membuat huru-hara, ingin membuat nggak perlu Pak Jokowi begitu itu. Kalau dia mau hari ini instruksi, besok TNI Polri misalkan seluruh kumpul ya selesai. Itu presiden kok Pak Jokowi, bukan imam ormas terlarang, bukan. Pak Jokowi sekarang masih presiden, bukan pimpinan ormas yang sudah dilarang. Paham Kang Rizik? Jadi nggak usah bikin provokasi, suruh ngeluarin golok umat Islam, laskarnya siapa? Silakan kalau Anda berani mengerahkan laskar bersenjata tajam, tembak matanya remuk gue. TNI Polri masih punya senjata, masih di bawah instruksinya Pak Jokowi hari ini. Yang terakhir Anda bilang PKA, PKI, PKA, PKI, PKA, PKI sudah memisahkan antara Habib dengan Kiai dengan ulama. Siapa? PKI itu siapa, Mas? Yang bawa PKI ke Indonesia siapa? Nggak usah teriak, bersembunyi, mengkambing hitamkan orang lain. Jangan seperti pepatah maling teriak maling. Semua orang tahu dedengkot PKI itu siapa, dari klan mana, Al-Aidid dari klan mana, Barakbah dari klan mana, yang ditangkap dulu oleh TNI. Pentolan-pentolan PKI itu orang mana. Jadi nggak usah sembunyi tangan. Emang antum, klan antum dulu, sampean dan konsekuensinya itu sejarahnya tercatat di mana ikut memberantas PKI? Ya, klan Yaman pernah memberantas PKI kapan, di mana? Sebutkan. Justru pentolan-pentolan Yaman ini.
perlu kita curigai karena dulu pada saat pemberontakan PKI menurut tokoh-tokohnya beberapa dari klan Yaman. Gimana sih? Jangan gawe kesuh wong Banyumas wae. Gelito kan gawe. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.